Iya. Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak Ujang, sehat-sehat. Bagaimana Pak Ujang kabarnya, keluarga Pak Ujang dan rekan-rekan Pak Ujang? Alhamdulillah sehat selalu. Selanjutnya ada yang bisa Bapak bantu? Gimana? Jadi gini, Pak Ujang, eh, saya ingin, saya berniat ingin meluangkan waktu gitu ya, secara sengaja bertemu Pak Ujang, ingin menceritakan eh, permasalahan yang saya rasakan. Sebagai seorang guru, saya menilai bahwa memang setiap siswa memiliki potensinya yang masing-masing, Pak Ujang ya, dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya. Namun saya merasa motivasi belajar siswa zaman sekarang tuh memang lebih rendah gitu ya motivasi belajarnya dibanding siswa-siswa zaman kita dulu gitu ya, di mana motivasi belajar itu cukup tinggi, kehadiran ke sekolahnya itu cukup tinggi dan lain sebagainya. Jadi kurang lebihnya itu uh, permasalahan yang saya rasakan dan yang saya hadapi gitu loh, Jang. Iya, iya. Eh, Suaranya nggak ada tuh. Halo. Iya, ada sekarang ada. Terima kasih Pak Rifki sudah meluangkan waktu untuk berkolaborasi itu tentang minat siswa yang di era sekarang motivasinya sangat rendah begitu ya Pak Rifki ya. Iya, iya betul. Ada ada suaranya. Iya betul, Pak Ojang. Eh Sekarang kita bincang-bincang ke depan. Waktu yang dibutuhkan untuk bincang-bincang masalah yang akan kita kolaborasi yang Pak Rifki harapkan 30 menit cukup tidak nih? Insya Allah cukup, Pak Ojang. Iya, makasih. Selanjutnya yang diharapkan oleh Pak Rifki itu mohon dijelaskan apa? Jadi harapan dan tujuan saya itu eh, ingin meningkatkan, dan menumbuh kembangkan motivasi belajar siswa, Pak Ojang. Ya, Karena memang saya merasa motivasi belajar siswa di era sekarang tuh memang kurang tinggi gitu ya atau rendah. Maka dari itu saya perlu dan harus meningkatkan serta menumbuh kembangkan motivasi belajar tersebut. Itu tujuan utama saya, Pak Ujang. Karena kan dari terciptanya motivasi belajar, insya Allah dapat terbangun pula pola pembelajaran hingga akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di sekolah. Begitu, Pak Ujang. iya. Terima kasih Pak, memiliki dan ingin mencapai tujuan yang sangat luar biasa agar siswa Pak Rifki itu benar-benar motivasinya lebih tinggi gitu ya di era begini. Eh, untuk mengidentifikasi itu ada nggak yang dilihat oleh Pak Rifki kepada siswa begitu? Eh, ada, Pak. Eh, saya sempat
mencari tahu gitu ya, mencari tahu akar permasalahannya ini karena apa gitu ya. Motivasi belajar siswa tuh rendah seperti ini gitu ya. Tingkat kehadiran siswa juga kurang baik gitu. Setelah saya analisis gitu ya, coba analisis, coba telusuri, entah itu lewat bertanya kepada dirinya sendiri, bertanya kepada teman-temannya gitu ya, bertanya kepada orang tuanya dan lingkungannya. Yang pertama, motivasi belajar siswa menurun itu salah satunya karena memang siswa merasa eh, untuk konteks pengetahuan dan wawasan mereka bisa dapatkan eh, mereka bisa dapatkan di zaman sekarang itu seperti halnya lewat internet gitu ya. Jadi merasa ya, kemudian mereka juga merasa bahwa lingkungan di luar itu memang lebih menarik dibanding lingkungan di sekolah. Mungkin mereka ada yang sudah merasa nyaman gitu ya dengan lingkungan-lingkungan pertemanannya. Kemudian identifikasi yang ketiga itu salah satunya ada beberapa siswa yang sedari sekarang sudah mulai bekerja membantu orang tuanya. Entah itu bekerja dalam konteks membantu orang tuanya atau bekerja dalam hal ini ada kesempatan kerja. Jadi ada siswa, misalkan salah satu siswa yang lingkungan bermainnya itu bukan lingkungan yang negatif gitu. Tapi dia bergaul dengan lingkungan yang rata-rata di usianya dia tapi udah para pekerja gitu. Entah itu pekerja yang serabutan gitu ya atau pekerja-pekerja yang temporer gitu. Jadi kan kalau disebut lingkungannya negatif memang tidak negatif, tidak sampai anak tersebut jadi apa. Cuman anak tersebut jadi punya keasikan gitu ya, keasikan terhadap lingkungan teman yang sudah bekerja dan dia punya kesempatan untuk bantu-bantu ikut bekerja sampai pada akhirnya dia punya penghasilan. Nah, ketika punya penghasilannya itu sendiri yang membuat dia ngerasa, aduh enak nih bisa dapat penghasilan gitu ya, dapat buat bensin, buat beli pulsa gitu, buat jajan. Keenakan Nah, ya. salah satu di antara yang saya identifikasi itu tiga aspek tersebut gitu ya. Ya, aspek yang pertama karena merasa ilmu sudah ada di internet gitu ya. Yang kedua karena lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanannya gitu ya. Dia merasa asik gitu, merasa nyaman. Nah, yang ketiganya lingkungan yang membuat dia menjadi bekerja. Entah itu bekerja karena membantu orang tua atau bekerja karena tidak sengaja dan keenakan gitu. Itu Pak Ujang sekilas analisis permasalahan yang coba saya Iya, gali gitu. iya, iya, iya. Terima kasih, aduh sudah luar biasa mengkaji identifikasi eh, siswa tentang motivasi itu dari dirinya dan juga lingkungannya itu yang tiga. Setelah dapat mengidentifikasi Pak Rifki langkah ke depan untuk mencapai tujuan ada yang tersirat atau gimana? Nah, saya punya rencana seperti ini. Rencananya itu yang pertama eh, terus sharing gitu ya, terus ngobrol, berkomunikasi dengan siswanya itu sendiri dan orang tuanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berusaha untuk menghadirkan kegiatan pembelajaran, entah itu di kelas atau di luar kelas, dalam ruang lingkup sekolah, yang menerapkan strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang inovatif dan menceriakan hingga akhirnya mendatangkan daya tarik dan motivasi belajar siswa gitu. Jadi dua rencana tersebut yang menjadi langkah saya eh, untuk untuk mewujudkan upaya mencapai tujuan saya tersebut gitu. Karena kan permasalahan ini memang harus dipecahkan gitu ya. Permasalahan ini harus dipecahkan.
Dan rencana untuk memecahkan permasalahan ini, saya menghadirkan solusinya itu yang pertama tadi, ya, ngobrol bersama anak tersebut beserta gurunya. Yang kedua, menghadirkan strategi atau metode pembelajaran yang inovatif dan menarik minat para siswa. Hingga pada akhirnya saya sendiri mampu bersaing dengan kemajuan zaman gitu ya, mampu bersaing dengan lingkungan sekitar, dengan segala kearifan lokalnya. Kemudian saya juga mampu memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya konteks pembelajaran atau pendidikan itu didapatkan seorang manusia memang sesuai dengan arahan dan anjuran, entah itu anjuran dari agama atau anjuran dari negara gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu Pak Ujang, rencana langkah-langkah. Iya, terima kasih, bagus. Aduh, langkah-langkahnya sungguh luar biasa. Pendekatan dan juga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di luar kelas atau dalam kelas supaya buat mereka lebih enjoy, senang ya, Rifki ya. Iya, betul. Dalam menjalankan hal yang ingin dicapai itu, apakah ada sebuah rintangan atau tantangan yang dihadapi? Mohon Nah, diceritakan. nah, setelah saya mencoba mengidentifikasi dan menganalisis masalah gitu ya, kemudian terbayang sebuah rencana, saya pun bisa merasakan secara langsung gitu ya tantangan yang pada akhirnya nanti akan dihadapi. Yang pertama tantangannya jarak Pak Ujang, jarak. Iya, iya. Karena memang jarak di sini tuh, jarak yang dimaksud di sini tuh seperti ini. Ketika saya melaksanakan kegiatan pendekatan gitu ya terhadap siswa dan orang tuanya, terbatas jarak, entah itu ketika saya bertemu langsung ke rumahnya, home visit, atau orang tuanya yang diundang ke sekolah. Jaraknya memang cukup jauh dan memang kontur medan jalannya juga secara geografis berliku-liku gitu. Naik, turun, belok, dan jalannya juga Suram. yang bagus ada gitu ya, yang masih tanah merah, bebatuan juga masih banyak gitu. Jadi yang pertama jarak, yang kedua waktunya itu sendiri. Waktu di sini itu seperti ini. Keterbatasan saya Iya. berada di sekolah kurang lebih selama 7 sampai 8 jam membuat saya menjadi terbatas ruang lingkup Iya, pergerakan. iya. Itu pun dibarengi dengan eh, apa? Keadaan yang setiap harinya saya ada jadwal mengajar. Saya tidak mungkin meninggalkan kelas untuk tidak mengajar, misalkan hanya demi 1-2 siswa gitu. Ya, Sedangkan siswa yang menunggu di kelas banyak. banyak gitu, lebih banyak lagi. Nah, yang kedua itu permasalahan waktu. Nah, yang ketiga itu tentang masalah pemahamannya itu sendiri. Nah, yang dimaksud pemahaman itu adalah kadang memang selalu menemukan ketidakpahaman gitu ya, atau belum pahamnya dari sisi orang tua siswa, ya. Karena kebetulan sekolah saya kan agak pedesaan gitu ya. Iya, Jadi betul. pemahaman orang tuanya belum banyak yang mengerti dan paham tentang motivasi pembelajaran gitu. Perlu atau pentingnya pendidikan bagi siswanya atau bagi anaknya. Nah, jadi tantangannya 3 aspek tersebut ya, Pak Ujang. Yang pertama jarak, yang kedua waktu, yang ketiga paradigma pemahaman dari lingkungan dan orang tuanya gitu Pak Ujang. Iya.
Waduh, sungguh ya, sesuatu yang sulit, tapi saya yakin percaya bisalah kepada Pak Rifki. Dengan 3 tantangan itu, diantaranya jarak, waktu, dan paradigma orang tua. Saya yakin Pak Rifki punya trik atau punya solusi agar tantangan itu bisa Pak Rifki lalui sehingga sukses tujuan yang diharapkan. Oke, untuk tantangan yang pertama tentang jarak, saya mensiasati pengkondisian terhadap jarak yang paling terdekat terlebih dahulu, Pojang. Iya. Kemudian untuk jarak yang sedikit agak jauh, meluangkan waktu, sengaja meluangkan waktu, entah itu sepulang sekolah atau di hari libur, bukan hari kerja atau hari sekolah, menyempatkan waktu berkomunikasi. Nah, untuk mensiasati jarak tersebut juga, saya intens berkomunikasi dengan orang tua siswa melalui gawai ya, gawai telepon genggam, entah itu berbalas pesan atau menghubungi bertelepon langsung. Itu untuk mensiasati permasalahan jarak. Nah, untuk mensiasati permasalahan waktu, saya sering mensiasatinya ketika saya memiliki jam kosong gitu ya. Karena dalam satu hari itu memang tidak full saya ada jam mengajar gitu ya. Ada Iya. momen di mana ada jam kosong, mungkin sekitar 1 sampai 2 jam saya gunakan untuk itu gitu. Memanggil siswa, ke ruang bimbingan konseling gitu, berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling, Iya. kemudian bekerja sama juga menganalisis setiap permasalahan siswa, kemudian menjadi menjadi seseorang yang mampu berperan sebagai entah itu sebagai temannya, sebagai gurunya, sebagai orang tuanya gitu ya. Bahkan mungkin sebagai tetangganya gitu ya, terserah Iya, iya, gimana iya. enaknya siswa. Sampai memang siswanya mau mau sharing, menceritakan apa yang dia maksud, apa yang dia rasakan. Itu mensiasati ketika permasalahan tentang waktu, tantangan tentang waktu. Nah, untuk yang ketiga, mensiasati tentang paradigma pemahaman gitu ya dari orang tua, siswa maupun dari lingkungan sekitar. Biasanya saya suka mensiasatinya tuh dengan hal yang administratif maupun hal yang normatif gitu ya. Hal yang normatif tuh saya mencoba sharing sederhana. Eh, Meskipun bersekolah itu bukan menjadi jaminan gitu seseorang bisa sukses secara ekonomi, Iya. tapi setidaknya saya bisa memberikan pandangan utuh gitu ya kepada orang tua bahwa belajar itu adalah kalimat pertama yang diucapkan ketika Rasulullah diberikan wahyu ya. Ikro gitu Iya. ya. Ikro Iya. bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya baca. Konteks baca di sini itu artinya belajar gitu. Hmm. Artinya belajar. Jadi motivasi yang saya berikan itu tentang belajarnya, bukan seutuhnya tentang sekolahnya. Iya. Karena saya berpikir kalau motivasi tentang belajarnya sudah muncul, insya Allah motivasi tentang sekolahnya juga akan muncul. Nah itu, jadi Hmm. secara normatif seperti itu, gitu ya. Pendekatan-pendekatan sharing, sharing ngobrol dengan orang tuanya. Kemudian secara administratif juga sedikit demi sedikit saya jelaskan bahwa pada dasarnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di zaman sekarang itu selain mewajibkan guru mengajar siswa di kelas, di sekolahnya, guru juga diwajibkan untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena ada program wajib belajar 12 tahun, dan karena kebetulan memang ada seorang anak
di mana usianya emang usia sekolah, maka dari itu sebagai seorang guru, guru di sekolah manapun sekedar mengingatkan itu perlu. Nah, itu sudut pandang administratif di mana saya memperkenalkan juga tentang sistem pendidikan nasional, tentang paradigma pendidikan Indonesia gitu ya, bahwa pemerintah memiliki tujuan. Tujuannya apa? Ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu usaha mencerdaskan kehidupan bangsa apa? Ya masyarakatnya atau rakyatnya harus sekolah. Nah, jadi karena Bapak Ibu memiliki anak di usia sekolah, jadi sudah sepatutnya sebagai warga negara Indonesia, Ibu, Bapak mensekolahkan anak Ibu dan Bapak. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi memberikan pandangan-pandangan dari sisi kedalaman hatinya, pemahamannya, dari sisi lingkungan, dari sisi humanis, dan lain sebagainya. Itu untuk mensiasati tantangan tentang paradigma pemahamannya, Pak Ujang. Iya, terima kasih. Eh, Benar sekali itu, pasti ada sependapat dengan Bapak juga. Namun eh, dalam hal yang ingin tujuan tercapai ini adakah aksi nyata yang ingin disampaikan? Nah, untuk eh, tindakannya ya, Pak Ujang, tindakan aksi nyatanya, karena memang hal seperti ini sedari dulu gitu ya, sudah saya rasakan dari para siswa semenjak pertama saya mengajar gitu ya, sampai sekarang memang selalu ada gitu, selalu ada rendahnya motivasi belajar. Jadi aksi nyatanya saya lakukan sedari sekarang, mungkin sampai seterusnya. Terus selama masih menemukan siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Kalaupun misal di sekolah tempat saya mengajar sudah sudah tidak ada lagi ada permasalahan seperti itu. Nah, sebagai kesadaran sosial, sebagai seorang anggota masyarakat, terlebih sebagai guru juga, meskipun tidak terjadi di sekolah saya, dan terjadi misal di sekolah yang lain, nah sudah sepatutnya saya juga memberikan pandangan kepada siswa di sekolah lain tersebut. Cuman kapasitasnya mungkin tidak sedetil kepada siswa di sekolah saya. Seperti mendatangi orang tuanya, misalkan gitu ya, home visit datang ke rumahnya, atau misalkan menyajikan kegiatan pembelajaran seperti apa dan lain sebagainya. Nah mungkin tidak sedetail itu, tapi tetap memberikan motivasi yang kuat kepada siswanya agar motivasi belajarnya tetap ada, meningkat, dan terus bersemangat untuk belajar. Sekali lagi, eh, untuk aksi nyata pelaksanaannya itu sedari sekarang, bahkan mungkin sedari kemarin-kemarin insya Allah sudah dilakukan, dan sampai ke depannya terus dilakukan selama masih menemukan siswa tersebut, siswa yang memiliki motivasi belajar yang kurang dan masih rendah, itu kurang lebihnya Pak Ujang, Iya, aksi-aksi atau tindakan-tindakan yang insya Allah harus terlaksana. iya, terima kasih Pak Rifki telah meluangkan waktunya. Apakah Pak Rifki mau menyimpulkan dari awal sampai akhir? Nah Langsung jadi oleh Pak bisa. eh, jadi kesimpulannya, alhamdulillah ya Pak Ujang, terima kasih atas atas waktu mendengarkan permasalahan yang saya alami khususnya di ranah pendidikan ini ya Pak Ujang. Karena sebagai seorang guru kan eh,
pasti menemukan gitu ya, menemukan sebuah permasalahan, entah itu permasalahan sederhana atau permasalahan rumit gitu ya yang dialami. Terlebih bisa saya simpulkan juga bahwa yang pertama, saya menemukan sebuah permasalahan di mana permasalahannya mengenai motivasi belajar siswa. Kemudian saya bisa mengidentifikasi permasalahan tersebut, menganalisisnya, penyebab-penyebab terjadinya motivasi yang rendah tersebut karena apa. Sampai pada akhirnya saya bisa menganalisis dan mengidentifikasi tersebut hingga membuahkan sebuah perencanaan, ya terbayang sebuah perencanaan yang harus dilakukan sebagai tolak ukur rencana tersebut untuk mensiasati setiap tantangan yang ditemukan. Yang pada akhirnya saya harus mampu melaksanakan perencanaan tersebut dalam sebuah aksi yang lebih konkret gitu. Dan pada akhirnya saya berharap dan berdoa semoga apa yang sudah saya rencanakan dan menjadi tujuan target saya bisa tercapai demi keberlangsungan siswa tersebut dan demi meningkatnya mutu pendidikan khususnya di sekolah saya umumnya di Kabupaten Cianjur dan secara luasnya itu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu Pak Ojang kurang lebihnya. Terima kasih sekali lagi Pak Ojang. Ya, terima kasih Pak Dipki sudah menyampaikan hal dan sudah tentunya saya juga mengajukan jempol kepada Pak Dipki. Mudah-mudahan rencana terrealisasi dengan baik dan menjadi contoh bagi yang lain. Terima kasih ya. Amin, amin Pak Ojang. Amin. Siap. Mangga Pak Ojang. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.